Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alfadia Katrina Kusungkerai, NIM 1703030099, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas B semester 7. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis pasien COVID-19 menggunakan teori Rocipi sebagai bentuk tugas akhir semester mata kuliah Sosiologi Terapan. Pada tahun 2020, dunia telah dikejutkan dengan kemunculan virus jenis baru yaitu COVID-19 yang telah menyebar secara luas di beberapa negara termasuk Indonesia. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina. Virus ini menyerang saluran pernafasan manusia dan menular dengan cepat sehingga telah memakan banyak korban jiwa. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan status gawat darurat global untuk wabah COVID-19. Dunia menjadi waspada akan wabah virus ini, tidak hanya waspada pada penyebaran penyakit saja, akan tetapi waspada terhadap dampak yang mungkin terjadi terhadap perekonomian dunia. Pada sebagian besar kasus virus ini hanya dapat menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Akan tetapi virus ini juga bisa menyebabkan infeksi berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular sangat cepat dan bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan, antara lain hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan. Di awal kemunculannya, virus ini mendapat beragam respon yang muncul dari masyarakat Indonesia. Sebagian mulai berhati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, tetapi lebih banyak yang tidak peduli dan terkesan meremehkan, bahkan menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Bahkan ketika COVID-19 mulai menyebar dengan cepat ke berbagai daerah dan beberapa negara telah menutup akses keluar masuk, pemerintah dan warga Indonesia masih terkesan santai dan kurang melakukan tindakan pencegahan terhadap virus ini. Contoh kasus yang terkait dengan pasien yang tidak positif corona tetapi dinyatakan positif corona demi mendapatkan bantuan 90 juta, ada sejumlah rumah sakit sengaja dibikin pasien positif. Antara lain, di antaranya artikelnya adalah Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengadu kepada Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto terkait adanya dugaan rumah sakit nakal yang merawat pasien COVID-19 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Rabu 15 Juli 2020. Dalam penyampaiannya, Said mengatakan kepada Terawan bahwa ada rumah sakit yang sengaja menyarankan pasien positif COVID-19 demi mendapatkan dana anggaran pemerintah. Terdapat kenakalan juga di rumah sakit. Pasien bukan virus corona tapi dinyatakan positif COVID-19. Keluarga pasti tidak terima. Sudah 2 pekan mau masuk pengadilan, akhirnya rumah sakit itu menyerah, terang Said Abdullah seperti dikutip Gaikan dari Terkini. Jadi anggaran sebesar 45 juta sampai 90 juta. Di Pasuruan, Jambi, Ciamis viral di mana-mana, tambahnya. Oleh karena itu, Said meminta kepada Terawan agar segera menindaklanjuti dan turun ke daerah-daerah agar mengetahui secara langsung tentang persoalan apa saja yang terjadi, terutama pada penanganan virus corona di setiap rumah sakit. Selain itu, untuk penanggulangan virus corona, Said meminta penyerapan di Kemenkes bisa lebih meningkat. Soal dana anggaran itu, persoalannya adalah penyerapan rendah. Dananya 87,55 triliun, tapi sampai 8 Juli penyerapannya baru 5,12% atau 4,48 triliun, kata dia. Benarkah klaim rumah sakit sengaja membuat pasien positif COVID-19 untuk mendapat bantuan 90 juta? Akibat hal tersebut, Said minta agar Menteri Kesehatan turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang terjadi. Metode Rocipi dalam perumusan peraturan.
ROCP adalah alat ukur untuk mengidentifikasi masalah sosial yang muncul akibat pemberlakuan peraturan yang dikembangkan oleh Anne Robert Siadman dan Nalin Abisekere, disampaikan dalam bimbingan teknis PB Aman untuk Badan Legislasi DPRD Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Luwu Makassar 4 Maret 2016. Nurul Firmansyah, ROCP adalah alat ukur untuk mengidentifikasi masalah sosial yang muncul akibat pemberlakuan peraturan yang dikembangkan oleh AN Robert Siadman dan Nalin Abisekere, suatu rangkaian perilaku berulang yang menimbulkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan fisik, seperti hal permasalahan COVID-19 yang sengaja rumah sakit membuat pasien COVID-19 untuk dapat bantuan demi mendapatkan bantuan. Memahami masalah sosial pelaksanaan peraturan masyarakat. Masalah sosialnya, apakah masalah itu terjadi berulang-ulang atau sekali saja. Yang kedua, apakah masalah itu punya dampak negatif yang dapat dirasakan. Yang ketiga, apakah masalah itu dibentuk oleh perilaku majemuk atau hanya oleh satu perilaku tunggal. Untuk menjawab masalah sosialnya, yang pertama, perilaku negatif COVID-19 yang berulang-ulang, maka itu disebut sebagai masalah sosial. Yang kedua, berdasarkan masalah di atas, barangkali banyak di antara kita atau sekelompok masyarakat kecil dibutakan, seperti sekelompok masyarakat yang dianggap lemah atau kurangnya pendidikan, pernah mengalami situasi yang memposisikan kita sebagai korban atas perilaku buruk oleh orang lain. Membuktikan dampak negatif dengan memperhatikan gejala perilaku seperti apa dan siapa yang perilakunya terkait dengan masalah sosial. Ada dua pihak terkait. Yang pertama, aktor, dalam hal ini individu, kelompok, dan organisasi. Pelaksana peraturan, pihak yang diberi kewenangan untuk memastikan aktor berperilaku sesuai aturan. Untuk menemukan perilaku bermasalah di ROCP, di mana ROCP, R artinya rule atau peraturan, O opportunity atau peluang atau kesempatan, C capacity atau kemampuan, C communication atau komunikasi, interest atau kepentingan, proses, ideologi. Jadi ideologi merumuskan dugaan awal masalah dan diuji dalam fakta empirik, membuat daftar kelompok yang rentan terhadap perilaku bermasalah, antara lain perempuan atau kelompok difabel, anak-anak, marginal, dan atau orang tua, orang miskin. Rules adalah faktor bahwa orang berperilaku tidak hanya dalam suatu peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang sering saling terkait. Oleh sebab itu, pembuatannya harus selalu mengingat peraturan perundang-undangan lain yang mungkin ada kaitannya, baik secara vertikal maupun horizontal. Kalau ini diabaikan, maka bisa timbul penolakan, bahkan digugat secara hukum untuk dibatalkan melalui judicial review. Yang berikut, opportunity adalah faktor lingkungan atau eksternal dari pihak-pihak yang akan dituju dan juga harus diketahui secara jelas sehingga memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan peraturan perundang-undangan yang dibuat. Faktor ini menuntut pembuat peraturan perundang-undangan memahami tentang konfigurasi dan keadaan real masyarakat yang akan dikenakan peraturan yang akan dibuat, sebab hukum yang tak berpijak pada realitas sosial tak akan mendapat bekerja secara efektif. Capacity adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri pelaku atau internal yang mungkin punya masalah yang bisa mendorong mereka atau menyulit mereka atau tidak memungkinkan mereka untuk menaati peraturan perundang-undangan. Yang berikut, communication adalah faktor peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah, apakah sudah memadai atau belum untuk mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang dituju. Pihak yang dituju untuk berlakunya peraturan perundang-undangan itu harus mendapat informasi yang jelas juga. Bukan hanya kita yang harus mendapat informasi tentang mereka, tetapi juga mereka harus mendapat informasi dari kita tentang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Oleh sebab itu, komunikasi dan publikasi melalui proses adalah prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan
apakah akan memenuhi atau mematuhi, tidak akan mematuhi terhadap peraturan perundang-undangan. Dari faktor ini terkandung juga keharusan agar pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku untuk itu, yang jika tidak diperhatikan produknya dapat terkena pengujian yudisial secara formal. Kaitan antara teori Rochipi. Rumah sakit dituding jadikan COVID-19 sebagai lahan bisnis. Kejadian ini membuktikan kalau tim medis menjadikan pandemi COVID-19 sebagai lahan mata pencarian. Biar bukan penyakit COVID-19 dipaksa untuk memvoniskan sebagai PDP atau positif COVID-19. Di sini pemerintah dituntut harus ada sinergi antar lembaga pusat atau daerah baik secara vertikal maupun horizontal. Disarankan agar pemerintah memperbaiki peran dan fungsi komunikasi. Dan yang terakhir, pemerintah diharapkan tegas dalam penyampaian informasi. Itulah penjelasan saya terkait menganalisis pasien COVID-19 menggunakan teori Rochipi. Terima kasih.